بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إذا غاب أنه صيد ثم وجده. قال الإمام مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد 3 فكله ما لم ينتم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكهول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا أبو مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهري عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته. وقال في الكلب: كله بعد 3 إلا أن ينتن فدعه. باب إذا غاب عنه الصيد حتى وجده ثم وجده. Apabila hewan buruannya menghilang kemudian ditemukan kembali, yakni setelah ditembak atau dipanah kemudian dia lari menghilang, setelah itu dapat lagi. Tentu dapatnya sudah mati. Hadis pertama dengan sanadnya ke Abi Tha'labah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: idza ramaita bisahmika, jika engkau melempar dengan panahmu, yakni menembaknya dengan panahmu, faghaba anka, lalu hewan buruan yang engkau bidik menghilang darimu, lari dia, fa'adraktahu, kemudian engkau mendapatkannya kembali, fakulhu, maka makanlah, ma lam yuntin, selama belum membusuk.
Hadis yang kedua masih dengan sanadnya kepada Tha'labah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yudriku saydahu ba'da thalathin. Pada orang yang mendapatkan hewan buruannya setelah 3 hari. Beliau mengatakan fakulhu ma lam yuntin. Makanlah selama buruan itu belum membusuk. Hadis yang ketiga begitu juga katakan kulhu ba'da thalathin illa ayuntina fada'hu. Makanlah setelah 3 hari. Ini apabila sudah 3 hari, nggak apa-apa makan selama belum membusuk. Imam Nawawi menjelaskan dalam hal ini idza ramaita bisamika faghaba anka fadraktahu fakul ma lam yuntin fi riwayatin fi man yudriku saydahu ba'da thalathin fakulhu ma lam yuntin. Ini sabda Nabi, apabila engkau telah melempar dengan panahmu lalu hewan itu menghilang darimu kemudian kamu dapatkan, maka makan selama belum membusuk. Hadza an-nahyu an aklihi linnatin mahmulun ala tanzih la ala tahrim. Larangan untuk memakannya karena membusuk. Larangan ini ditafsirkan bersifat makruh dalam rangka membersihkan diri. La ala tahrim, bukan dalam bentuk pengharaman. Wa kadza sa'irul luhumi wal at'imah al-muntinah yukrahu akluha wa la yahrum. Begitu seluruh makanan daging-daging dan makanan yang sudah membusuk, maka makannya adalah makruh, ditinggalkan lebih utama, tapi tidak sampai kepada tingkat haram. Illa an yakhafa minha ad-darara khaufan mu'tamidan. Kecuali dia mengkhawatirkan dari makanan itu khaufan mu'tamidan, yaitu rasa takut yang betul-betul pasti terkena penyakit setelah itu. Apalagi sudah ada ya ulatnya. Qala ba'du ashabina, sebagian dari sahabat-sahabat kami, yakni ulama dari Syafi'i, mengatakan yuhramul lahmul muntin, daging yang sudah membusuk itu haram. Wa huwa dha'ifun wallahu alam.
pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Wallahu a'lam. Jadi apabila kita berburu, kemudian kita membidik sasaran, kemudian hewan yang kita bidik menghilang. Ya seperti menembak rusa, setelah ditembak dia lari. Entah kemana larinya. Lalu mungkin dicari-cari-cari, dah beberapa hari setelah itu, 3 hari, dah masih dapat. Akhirnya dapat, maka dilihat. Kalau seandainya belum membusuk, makan. Kalau sudah membusuk, jangan dimakan. Larangan memakan yang membusuk, larangan untuk kesucian atau kebersihan. Makruh kalau kita makan, karena dikhawatirkan akan datangnya penyakit. Babun tahrimu akli kulli dhi nabin minas siba' wa kulli dhi makhlabin minat tayr. Kita masuk pada bab yang baru. Bab diharamkannya memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. Dengan sanadnya kepada Abi Tha'labah, dia mengatakan Nabi SAW melarang memakan setiap hewan atau binatang buas yang memiliki taring. Ishaq bin Ibnu Abi Tha'labah, Ishaq dan Ibnu Abi Tha'labah menambahkan dalam hadisnya, Zuhri mengatakan, walam nasma' bihadza hatta qadimna Syam. Kami tidak mendengar hadis ini sampai kami mendatangi negeri Syam. Haddatsani Harmalah Ibnu Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Abi إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. Dengan sanadnya kepada Abi Tha'labah Al-Khushani, dia mengatakan Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. Begitu juga hadis berikutnya, حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. Dengan saya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memiliki taring dari binatang buas maka memakannya haram. وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. Dengan sanad kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala qal dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan dari setiap burung yang memiliki cakar. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. Dengan sanad kepada Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan dari setiap yang memiliki cakar dari burung. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan al-mikhlab bikasri mim wa fathil lam. Qala ahli lughah mikhlab itu yang cakar. Al-mikhlab lit-tayr was-siba' bimanzilati adh-dhafr lil-insan. yakni cakar yang ada pada burung, begitu juga dengan taring yang ada di binatang buas, kedudukannya seperti kuku bagi manusia. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. Berdasarkan di dalam hadis-hadis di atas yang telah disebutkan tadi, terdapat dalil bagi mazhab Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa Daud dan jumhur ulama bahwasanya haram memakan setiap yang memiliki taring dari binatang buas dan setiap
yang memiliki cakar dari burung. Maka binatang buasnya tadi haram, burungnya tadi haram. Waqala Malik, Imam Malik dia mengatakan yukrahu wa la yuhram. Wa la yahram. Makruh hukumnya, tidak haram. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami mengatakan, yakni ulama-ulama Syafi'iyah, al-muradu bidhinnabi ma yataqawwa bihi wa istad. Maksud dari taring tadi adalah yang dia andalkan, yang menjadi pusat andalannya, dan dia menjadi taringnya itulah dia menjadi senjatanya untuk berburu. Nah, ketika dia sudah digigit, dia sudah enggak lepas lagi. Wahtajja Malik biqauli ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Imam Malik berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 145, katakan Muhammad, aku tidak mendapatkan pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan kecuali disebutkan dalamnya darah yang ditumpahkan, bangkai dan seterusnya. Wahtaja ashabuna bihadzal hadis. Sahabat-sahabat kita yaitu ulama Syafi'iyah berhujah dengan hadis-hadis di atas. Qalu wal ayah laysa fiha illa ikhbar bi annahu lam yajid fi dhalika al-waqt muharrama. Fi dhalika al-waqt muharraman illa al-madhkurat fil ayah. Mereka mengatakan ayat 145 dari surah Al-An'am itu tidaklah yang dimaksud dengannya kecuali hanya memberitahukan bahwa pada waktu itu tidak ditemukan makanan yang diharamkan kecuali apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Thumma uhiya ilaih, kemudian diwahyukan kepadanya, kepada Nabi, bitahrimi kulli dhinabin minas siba fawajaba qabuluhu wal amalu bihi. Kemudian diwahyukan kepada Nabi tentang pengharaman setiap yang memiliki taring dari binatang buas. Fawajaba qabuluhu wal amalu bih. Maka wajiblah untuk menerima informasi ini dan wajib mengamalkannya. Maka menjadi sebuah acuan bagi kita. Dia tidak disebutkan dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul. Kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ketika Nabi SAW memberitahukan larangan-larangan, maka kita harus mentaati. Maka oleh karena itu ulama membagi fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 3. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama, seiring dan menyetujui apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan solat, tunaikan zakat. Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu tegakkan di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah.
Ya, setelah syahadat yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat. Yang kedua, fungsi dari sunnah itu adalah merinci perihal yang masih global dalam Al-Quran. Mengkhususkan apa yang masih umum di dalam Al-Quran. Membatasi atau memberikan batasan apa yang masih belum ada batasannya dalam Al-Quran. Contoh, perintah mengerjakan sholat. Dalam Al-Quran kita tidak temukan sholat zuhur secara rinci, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi secara umum dia ada pada aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri innal qur'an al-fajri kana mashhuda. Tegakkanlah solat mulai dari tergelincir matahari sampai larut malam. Solat-solat apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qira'at wa qur'an al-fajri, bacaan fajar, yakni solat subuh. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan subuh yaitu solat subuh itu disaksikan. Di dalam Al-Quran kita tidak temukan rincian solat zuhur 4, asar 4, maghrib 3 dan seterusnya. Maka kita temukanlah rinciannya di dalam sunnah. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Apa-apa saja yang dikeluarkan zakatnya, berapa dikeluarkan, semuanya ada rinciannya di as-sunnah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Wallahu azizun hakim. Wanita yang mencuri, perempuan, laki-laki mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangannya mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaa' bima kasaba nakalan min Allah. Balasan terhadap apa yang mereka lakukan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang tangan itu mana? Tangan dari ujung sampai ke bawah. Sampai ke bahu, itu tangan. Maka datang hadis merinci bahwasanya yang dipotong itu sampai ke pergelangan tangan. Ya, kalau tidak ada sunnah, berarti harus dipotong dari sini, karena inilah tangan. Ini kaf, ini sa'id, ini ke sini ada dhira. Ya, nah ini adalah tangan. Jadi datang sunnah merinci apa yang masih membatasi, apa yang belum diberikan batasan. Ini namanya mutlak. Ketika diberikan batasan namanya muqayyad. Yang ketiga fungsinya adalah mewujudkan hukum yang belum diwujudkan dalam Al-Quran secara parsial. Seperti ini. Seperti haramnya memakai cincin emas bagi laki-laki, haramnya memakai kain sutra bagi laki-laki, haramnya binatang buas yang bertaring, haramnya burung yang memiliki cakar. Jadi yang belum ada hukumnya, maka dimunculkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kepada Nabi sama ketaatan kepada Allah.
Dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Nabi SAW mengatakan, kalian akan dapatkan nanti pada suatu zaman seorang yang duduk di atas sopanya dalam keadaan kenyang. Dia mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran, yang halal halalkan, yang haram haramkan. Lalu Nabi katakan, ketahuilah bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam hal ini ada orang yang hanya nanti katakan apa yang diharamkan dalam Al-Quran haramkan, apa yang dihalalkan halalkan. Maka tidak perlu lagi kepada sunnah. Tidak. Ibn Abi Katsir mengatakan, sunnah itu diturunkan oleh Jibril sebagaimana Jibril menurunkan Al-Quran. Dan Al-Quran sangat-sangat membutuhkan kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Sunnah merinci penafsiran yang mana Al-Quran terbagi kepada dua hal. Yang pertama adalah muhkam, fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa akhwaru mutasyabihat. Dalam Al-Quran itu ada muhkam. Muhkam itu tidak bisa ditafsirkan dengan dua tafsiran, satu tafsiran saja. Dan inilah induk dari kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lainnya adalah mutasyabih. Ya, mutasyabih ada kemiripan, perlu ada penafsiran. Maka untuk merincinya adalah sunnah. Oleh karena itu ulama mengatakan jika ada orang ahli bid'ah datang membawa Al-Quran, memberikan keraguan kepada kita, lawan dia dengan sunnah. Karena sunnah rinci, tidak bisa dibawa-bawa sekehendak. Kalau Al-Quran masih bisa ditafsirkan. Tapi ketika sudah dirinci dengan hadis, tidak bisa lagi dia lari. Nah, jadi hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, secara umum itu adalah menunjukkan kepada kita bahwa binatang buas yang bertaring itu adalah haram. Burung yang punya mikhlab, yakni dia itu menangkapnya dengan cakarnya. Subhanallah, cakar itu sangat kuat sekali ya. Ada elang yang dia bisa mengangkat kambing. Cuma telinganya aja dipegang gitu. Ya. Atau nangkap ikan, mantap. Ya, kuat. Jadi sama dengan tadi Imam Nawawi mengatakan kedudukannya sama dengan kuku bagi manusia. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.